Jadi misalnya saya punya data COVID, ya data COVID ini kita bisa download ya di internet banyak, yang isinya sebetulnya adalah statistik COVID untuk apa namanya berbagai macam negara ya kan, negaranya nggak cuman Indonesia gitu ya. Jadi seluruh negara di dunia kita bisa akses COVID dan sebagainya. Sekarang saya mau punya event date based on COVID, tapi saya sebenarnya mau dapat flag apakah pada saat itu ini COVID-nya low, medium, atau high gitu ya. Cuma sesederhana itu. Maka kalau kita udah ambil datanya, kemudian berikutnya ya tentu kita akan apa namanya ubah. Kalau memang date-nya itu tadinya apa namanya belum date gitu ya, bentuknya masih string, kita ubah jadi date. Kemudian kita filter ini kita hanya ambil negaranya Indonesia saja gitu ya. Indonesia juga apa namanya location-nya Indonesia, karena tadi di data itu ada location yang memang Indonesia juga ada yang Jakarta, Bali ya detailnya. Kita ambil location Indonesia aja ya, dan levelnya nasional gitu ya. Kemudian kolomnya saya hanya ambil tanggal ya, lokasi, dan jumlah kematian, karena saya mau apa namanya buat klasternya tadi high medium low-nya itu berdasarkan jumlah kematian aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang mau berdasarkan jumlah case ya silahkan, yang dipakai adalah jumlah case ya. Nah dari situ kita lakukan clustering ya, pakai K-means saja sederhana, saya bagi jadi 3 cluster, maka ini ada apa namanya jumlah kematian kita bagi jadi 3 cluster. Nah seperti biasa kalau udah cluster dia keluarnya kan cluster apa namanya ya 012 gitu ya. Nah maka kita harus kasih nama kan. Nah, paling gampang biasa kita group by ya, group by berdasarkan maksimum kematiannya gitu ya. Nah, grupnya adalah nama klasternya, setelah itu kita ranking contohnya di sini ya. Supaya kita dapat ranknya, kita tahu yang rank 1 ini karena ascending adalah berarti ini adalah yang low gitu ya. Jadi klaster 2 itu yang low, klaster 0 itu yang medium, klaster 3 itu yang high gitu ya. Kita tahunya dari sini ya. Nah, dapat rank kita join balik ya. Kemudian kalau rule engine ini hanya untuk apa namanya ya just in case ada yang missing gitu ya, kita kasih nilai 0, kemudian yang true kita kasih nilai 1, kita kasih cuma misalnya contohnya flag gitu ya. Nah, dari sini kita cek dulu ya, pertama color manager, karena tadi kita punya 3 cluster ya, dan clusternya itu kita jadikan rank, karena ranknya integer, maka kita pakai range saja, yang paling kecilnya adalah 1, paling gedenya 3, saya kasih warna dari hijau ke merah gitu ya, hanya untuk supaya kita bisa mendapatkan gambaran clusteringnya. Jadi ini contoh clusteringnya. Jadi yang hijau ini adalah saat-saat di mana apa namanya COVID itu low gitu ya. Tapi low-nya kita ini dari kematiannya, yang coklat ini adalah yang medium, merah ini adalah yang high gitu ya. Jadi misalnya kita mau lihat yang apa high, medium atau low. Nah, cuman kita di sini kita lihat bahwa saat low ada beberapa yang masuk kategori coklat. Itu terserah kita nih ya. Kita mau jadikan ini contoh nih, misalnya kita mau revise lagi misalnya, oke, sebelah kiri sini ya di mana yang ada hijau ini, maka ini semuanya baik yang coklat ini akan kita jadikan tetap warna misalnya hijau aja gitu ya. Kita tidak anggap medium. Jadi pembagiannya waktunya based on period. Jadi misalnya dari sini ke sini ini low, dari sini ke sini misalnya kita anggap walaupun dia ada yang turun, kita anggap sebagai period medium. Di atas ini period high, kemudian ini medium lagi, ini low, ini medium, misalnya ini terserah gitu ya. Tapi kalau saya ini tidak saya ubah gitu ya. Jadi kalau memang di sini terjadi memang ada dot-dot yang menunjukkan dia itu apa namanya medium gitu ya, saya tidak ubah gitu ya. Tapi kalau teman nanti mau ubah based on period silahkan gitu ya. Nah dari sini kita udah oke. Sekarang kita punya yang event COVID low, medium, dan high gitu ya. Oke. Nah selanjutnya, karena tadi pada saat saya punya datanya itu bentuknya dia adalah row gitu ya, rank apa namanya, kita cuma punya rank, maka tekniknya sama nih dengan yang sebelumnya, apa yang saya pivot gitu ya. Saya pivot,
date-nya, kemudian pivotnya adalah based on rank-nya, rank 1, 2, 3, 1 itu adalah yang low, 2 adalah yang medium, 3 adalah yang high, kemudian aggregation-nya saya sum dari flag-nya gitu misalnya kan. Ini hanya untuk sekedar mendapatkan nilai seperti sebagai berikut ya. Nah, kemudian just in case diperlukan kita lakukan kolom range sorter karena kadang-kadang keluarnya tidak selalu 1, 2, 3 ya, bisa jadi nanti 2, 1, 3 gitu ya. Jadi saya sorting kolomnya ya ada date, ada 1, 2, 3, baru kemudian kita join nih ya, join dengan range date ya. Nah, join dengan range date karena data kita tadi di sini itu kan startnya dari 2020 gitu ya sampai dengan 2021. Nah, ini kebetulan real estate kita juga 2020 sampai 2000 sorry ini dari apa 2020 sampai 2021 ya. Oke, ya ini real estate hanya segitu ya. Sementara di sini kita 2020 sampai 2024 ya, ada periode yang non covid kan gitu ya. Jadi kita join seperti biasa, joinnya adalah outer ya, udah kita dapat ininya, kemudian missing value ya yang seperti ini kita kasih nilai 0 ya, fixed value ya, kita kasih nilai 0 supaya kita dapatnya sekarang adalah tanggal sekian ini dia masuk kategori mana ya, COVID yang ringan gitu ya, yang sedang atau yang heavy, atau kalau 000 berarti dia tidak COVID gitu ya. Nah, di sini cuman kita rename ada COVID light, COVID medium, kemudian COVID heavy. Kemudian kita lanjutkan dengan rule engine. Rule engine kita cuman kalau salah satu dari COVID light atau medium atau high ini 1, maka kita kasih nilai 1, yang 0 kita sisanya adalah 0 ya. Ini kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yang namanya flag COVID ya, untuk mendapatkan flag apakah tanggal tersebut masih di sesi COVID atau tidak gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Setelah itu kita save ya sebagai table ya. Tapi dari sini kita jadi punya ada 4 kolom tambahan atau 4 fitur tambahan. Satu, apakah tanggal tersebut itu saat itu COVID atau tidak ya kan? Karena kalau yang dia nggak COVID maka dia 0 gitu ya. Ya, kemudian kalau COVID apakah dia itu light, medium, atau high. Jadi kita hanya menambahkan fitur ya. Nanti kalau ini mau di-join dengan yang tadi, yang event kalender tadi, silakan. Mau dipisah juga silakan. Kalau nanti misalnya mau ditambahkan event misalnya hari ini termasuk musim hujan atau tidak, misalnya gitu ya. Musim contohnya petir atau tidak, atau ada mungkin gangguan alam misalnya. Contohnya misalnya ada event-event yang diprediksi ada badai dan sebagainya, misalnya tinggal ditambahin aja ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis kita masing-masing ya. Jadi ini adalah teknik ya yang kita pakai ya, dan ini flow-nya sudah saya upload juga di folder kita. Jadi saya harap teman-teman mungkin mempelajari ini supaya nanti hari Jumat kita sudah bisa masuk ke improvement ya, dari profit mau kita improve dengan XGBoost menggunakan COVID event dan juga tadi yang event kalender kita ini gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman?